Dipaksa ibu tiri menikahi lelaki buta. Saat suami tahu bahwa istrinya diperlakukan tidak pantas, satu keluarga dibuatnya melarat. Begini kisah selengkapnya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, agar saya semangat untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi, dan jangan lupa absen di bawah. Kalian dari kota mana saja? Senja itu terasa begitu dingin bagi Naya. Di dalam rumah kayu yang sederhana namun penuh kenangan almarhum ayahnya, aura ketegangan terasa begitu mencekam. Rina, ibu tirinya, berdiri melipat tangan di dada dengan tatapan tajam yang tak pernah menunjukkan kehangatan. Tanpa rasa iba, perempuan itu melempar sebuah gaun pengantin sederhana yang sudah kusam ke atas meja kayu. Pikirkan baik-baik. Naya, kamu tidak punya pilihan lain kalau tidak mau diputus aliran listrik rumah ini dan diusir besok pagi. Pak Malik sudah setuju melunasi semua utang almarhum ayahmu, asalkan kamu mau menikah dengan anaknya, Rangga. Bisik Rina dengan nada dingin yang menghunus perasaan. Hati Naya hancur berkeping-keping mendengarnya. Rangga adalah sosok yang sangat asing baginya. Seorang pria yang kehilangan penglihatannya akibat kecelakaan tragis beberapa tahun lalu. Bukan kondisi fisik Rangga yang membuat Naya bergidik, melainkan niat terselubung ibu tiri dan anak kandungnya, Bella, yang memanfaatkan nasibnya sebagai barang dagangan demi melunasi gaya hidup mereka. Di sudut ruangan, Bella hanya tersenyum sinis sambil mengoleskan ket kuku, seolah tak peduli bahwa kebahagiaan saudara tirinya sedang dikorbankan. Jangan sok suci deh, Naya. Muka kamu itu pas-pasan. Bersyukur ada lelaki kaya yang mau terima kamu walau dia buta. Celetuk Bella tanpa beban. Dengan air mata yang menetes perlahan di pipinya yang tirus, Naya menatap foto ayahnya yang tersenyum di dinding. Tidak ada tempat bersandar. Tidak ada uluran tangan yang menyelamatkannya dari cengkeraman ketidakadilan ini. Dengan napas berat dan dada yang sesak, ia mengangguk pelan menandakan persetujuannya yang dipaksakan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa langkah yang diambilnya sore itu akan menjadi awal dari pusaran konflik besar yang mengubah hidupnya selamanya. Senyum penuh kemenangan pun terukir di wajah ibu tirinya, tanpa pernah menyadari rahasia besar apa yang sebenarnya disimpan oleh keluarga calon suaminya. Hari pernikahan yang dinantikan Rina akhirnya tiba dengan atmosfer yang teramat sunyi. Tidak ada pesta meriah atau dekorasi indah. Hanya sebuah meja kayu tua di sudut ruang tamu yang menjadi saksi bisu pengikatan takdir Naya. Rangga duduk di sana dengan kacamata hitam yang menutupi matanya, berbalut setelan jas hitam rapi yang tampak sangat kontras dengan kesederhanaan rumah tersebut. Suara ketukan tongkat kayunya yang beradu dengan lantai mengiringi setiap detik ketegangan yang merambat di udara. Naya melangkah perlahan dengan hati diselimuti ketakutan, membayangkan betapa kelam masa depannya bersama pria yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Prosesi ijab kabul berlangsung sangat cepat dan hikmat dalam hitungan menit. Ketika kalimat sakral itu selesai diucapkan, Rina langsung tersenyum lebar sembari menghampiri Pak Malik untuk menagih janji pelunasan utang dan bagian uang pembinaan yang disepakati. Bella bahkan tanpa rasa malu melirik jam tangan mewah milik Pak Malik dengan tatapan penuh keserakahan. Rangga mengulurkan tangannya yang hangat untuk bersalaman dengan Naya, dan untuk pertama kalinya Naya meraba adanya kelembutan di balik sosok pria yang tenang itu. Maafkan aku jika pernikahan ini menjadi beban untukmu, bisik Rangga pelan di dekat telinga Naya saat bersalaman. Sentuhan halus dan nada bicara Rangga yang santun membuat dada Naya berdesir hangat. Di tengah perlakuan kasar keluarga tirinya selama bertahun-tahun, kata maaf dari seorang pria asing justru terasa bagai oase di padang pasir. Rina yang melihat interaksi itu segera menarik tangan Naya dengan kasar dan mendorongnya menuju mobil mewah yang menanti di luar rumah. Cepat pergi sana, jangan bikin malu keluarga kami lagi di rumah ini. Bentak Rina tanpa peduli perasaan Naya yang sedang menahan napas. Mobil hitam itu pun melaju membelah kegelapan malam, membawa Naya meninggalkan masa lalunya menuju ketidakpastian yang misterius. Kepindahan Naya ke kediaman megah milik keluarga Rangga membuka lembaran baru yang penuh dengan teka-teki. Rumah itu berdiri kokoh di kawasan elit, dikelilingi taman hijau yang luas dan pepohonan rindang yang menyejukkan mata. Namun di balik kemewahannya, suasana di dalam rumah terasa begitu tenang dan sepi, seolah menyembunyikan banyak rahasia besar. Naya diajarkan oleh kepala pelayan tentang rutinitas harian Rangga yang sangat teratur meski dalam keterbatasan fisik.
Setiap pagi, Rangga selalu menghabiskan waktu di ruang kerjanya yang penuh dengan buku-buku braille dan berkas dokumen berkerahasiaan tinggi. Naya mulai menjalankan perannya sebagai istri dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Ia menyiapkan sarapan pagi, merapikan pakaian Rangga, hingga menuntun langkahnya saat menyusuri koridor rumah yang panjang. Sikap Naya yang lembut dan telaten perlahan-lahan mencuri perhatian Rangga yang biasanya sangat tertutup pada orang baru. Rangga seringkali tersenyum kecil saat mendengar gumaman halus Naya ketika sedang merapikan bunga di vas meja makan. Kamu tidak perlu merasa canggung di rumah ini, Naya. Ini adalah rumahmu juga sekarang, ucap Rangga suatu sore ketika mereka duduk di beranda belakang. Meskipun Rangga memperlakukannya dengan sangat baik, ketakutan Naya belum sepenuhnya sirna. Bayang-bayang ancaman dari Rina dan Bella yang kerap mengirimkan pesan singkat berisi tuntutan uang terus membayangi pikirannya. Rina mengancam akan merusak nama baik Naya jika ia tidak menyetorkan uang bulanan dari keluarga Rangga. Naya menyembunyikan rasa cemas itu di balik senyuman maniskannya, takut jika masalah keluarganya akan membebani Rangga yang sedang berusaha menerima kehadiran dirinya. Tanpa Naya ketahui, di balik kegelapan pandangannya, Rangga memiliki kepekaan insting yang sangat tajam terhadap setiap perubahan nada suara istrinya. Ketulusan dalam melayani dan menghargai pasangan adalah pondasi utama dalam membangun kepercayaan di atas ketidakpastian. Ketenangan hidup Naya tidak berlangsung lama ketika Rina dan Bella mulai menjalankan niat jahat mereka. Karena merasa Naya sudah hidup enak di rumah megah, Rina mendatangi kediaman Rangga secara diam-diam saat Rangga sedang tidak berada di rumah. Dengan nada bicara yang kasar dan penuh ancaman, Rina meminta sejumlah uang tunai yang sangat besar kepada Naya. Ingat Naya, tanpa jasa ibu yang merawatmu setelah ayahmu mati, kamu tidak akan bisa menikah dengan orang kaya ini. Minta uang pada suamimu sekarang juga. Gertak Rina sambil menggebrak meja dapur tempat Naya menyiapkan masakan. Bella yang ikut masuk ke dalam rumah mulai memandangi barang-barang mewah di ruang tamu dengan mata hijau penuh iri dengki. Ia memegang vas bunga mahal dan tas bermerek milik keluarga Rangga dengan kasar, lalu memaksa Naya memberikan perhiasan yang ia kenakan. Naya yang tidak ingin keributan terjadi di rumah suaminya, berusaha membendung kemauan mereka dengan memohon agar mereka segera pergi. Tolong Bu, jangan seperti ini. Mas Rangga sangat baik. Aku tidak mau memanfaatkan kebaikannya demi uang. Ratap Naya dengan linangan air mata yang membasahi pipinya. Rina yang tersulut emosi tidak memedulikan dorongan hati nuraninya lagi. Ia mendorong tubuh Naya hingga terjatuh dan membentur sudut meja kayu hingga siku tangannya memar-memerah. Bella hanya tertawa puas melihat penderitaan saudara tirinya sebelum merampas beberapa uang simpanan Naya yang ada di dalam tas. Mereka berdua meninggalkan rumah megah itu dengan senyum licik, berjanji akan kembali lagi jika Naya tidak memberikan transferan uang pekan depan. Naya duduk bersimpuh di lantai dingin sambil menangis sesenggukan, menyembunyikan luka fisik dan batinnya agar tidak ketahuan oleh Rangga. Kepulangan Rangga di sore hari disambut oleh keheningan yang berbeda dari biasanya di dalam rumah. Meski matanya tidak dapat melihat, pendengaran dan insting Rangga sangat peka terhadap perubahan sekecil apapun di sekitarnya. Saat Naya menyambutnya di depan pintu dan mengambil jasnya, Rangga merasakan sedikit getaran di tangan Naya serta nada suaranya yang parau. Apakah terjadi sesuatu saat aku pergi, Naya? Tanya Rangga pelan sambil menghentikan langkah kakinya tepat di tengah lorong utama. Naya dengan cepat berusaha menutupi rasa gugupnya dengan tersenyum meski suaminya tak bisa melihat. Naya beralasan bahwa ia hanya sedikit lelah setelah membersihkan halaman belakang dan merapikan ruang baca. Namun ketika Naya menyajikan teh hangat di meja, lengan bajunya sedikit tersingkap dan memperlihatkan luka memar di sikunya. Rangga yang secara tak sengaja menyentuh lengan Naya merasakan kejanggalan dan refleks memegang pergelangan tangannya. Dengan lembut namun tegas, Rangga mengusap bagian yang memar itu hingga Naya meringis menahan perih. Ini bukan luka karena lelah. Naya, seseorang telah menyakitimu di rumah ini, tegas Rangga dengan raut wajah yang mendadak berubah menjadi sangat serius. Naya menarik tangannya perlahan sambil berusaha menyembunyikan kenyataan pahit tentang kejahatan ibu tirinya. Ia takut jika kejujurannya akan menyebabkan perpecahan atau membuat keluarga Rangga memandangnya rendah sebagai wanita penuntut. Rangga tidak memaksanya untuk mengaku sore itu, namun di dalam hatinya tumbuh tekad kuat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Setelah Naya meninggalkan ruangan, Rangga mengambil ponsel khususnya dan menekan tombol panggilan cepat menuju seseorang. Rahasia besar tentang siapa sosok Rangga sebenarnya mulai bergerak secara perlahan di balik layar. Kenyataan tentang sosok Rangga yang sebenarnya bukanlah pria lemah tanpa daya seperti yang diperkirakan oleh Rina dan Bella. Rangga sebenarnya adalah pendiri sekaligus pemilik utama dari sebuah konglomerasi bisnis teknologi terbesar di kota itu. Kebutaan yang dialaminya tidak mengurangi kecerdasan dan pengaruh bisnisnya yang sangat luas di berbagai sektor industri. Selama ini, ia sengaja menyembunyikan identitas resminya dari publik demi keselamatan diri dan menguji kejujuran orang-orang di sekitarnya. Pak Malik, ayahnya, hanyalah perantara yang menjalankan instruksi strategis dari Rangga di depan layar kaca. Malam itu, Rangga memanggil asisten pribadinya, Bayu, ke ruang kerja rahasia di lantai atas rumahnya. Dengan menggunakan teknologi pelacak suara dan rekaman kamera pengawas yang terpasang di sudut-sudut rumah, Rangga memutar kembali kejadian saat Rina dan Bella memeras serta menganiaya Naya. Mendengar bentakan kasar Rina dan rintihan sakit dari bibir istrinya, rahang Rangga mengeras dan cengkeraman tangannya pada tongkat kayu semakin mengencang. Wajahnya yang biasa tenang kini memancarkan aura ketegasan dan amarah yang sangat menakutkan bagi siapapun yang melihatnya. Rangga menyadari betapa luar biasanya ketabahan Naya yang memilih menderita sendirian daripada memanfaatkannya. Rasa hormat dan kasih sayang dalam diri Rangga terhadap Naya semakin mendalam, berganti menjadi tekad bulat untuk melindungi istrinya dari cengkeraman orang-orang jahat. Siapkan seluruh tim hukum dan keuangan kita, Bayu. Saatnya memberikan pelajaran berharga kepada mereka yang telah menginjak-injak martabat istriku. Perintah Rangga dengan suara dingin yang penuh penekanan. Rencana pembalasan yang terukur dan elegan pun mulai dirancang tanpa sepengetahuan Naya sedikit pun. Jangan pernah menilai kekuatan seseorang dari keterbatasan fisiknya, karena ketegasan sejati terletak pada pikiran dan tindakan. Ketidakpuasan Rina dan Bella akan hasil perasaan pertama membuat mereka semakin berani dan tidak tahu malu. Beberapa hari kemudian, saat Naya sedang berbelanja bahan makanan di pasar tradisional dekat perumahan, Bella mendadak menghadang langkahnya. Dengan gaya pakaian yang mencolok dan nada bicaranya yang tinggi, Bella memaki Naya di depan umum tanpa rasa sungkan. Dasar anak tak tahu diri. Kamu sudah hidup enak jadi istri orang kaya tapi ibu sendiri cuma diberi uang receh. Teriak Bella mengundang perhatian para pedagang dan pembeli di sekitar lokasi. Naya menahan malu yang amat sangat ketika warga sekitar mulai berbisik-bisik memperhatikan pertengkaran tersebut. Naya berusaha melepaskan genggaman tangan Bella yang mencengkeram tas belanjaannya dengan erat. Rina yang muncul dari belakang ikut menyudutkan Naya dengan ancaman akan membeberkan aib almarhum ayahnya jika tidak diberi sertifikat rumah atas nama keluarga Rangga. Perlakuan semena-mena itu membuat mental Naya berada di titik terendah. Merasa bahwa dirinya hanyalah beban dan pembawa sial bagi siapapun yang ada di dekatnya. Tanpa disadari oleh Rina dan Bella, dua orang pria berjas hitam yang merupakan pengawal pribadi suruhan Rangga memperhatikan seluruh kejadian itu dari jarak jauh. Mereka merekam setiap detail tindakan intimidasi fisik dan verbal yang dilakukan oleh ibu dan anak tersebut sebagai bukti otentik. Naya akhirnya berhasil meloloskan diri dan berlari pulang dengan dada sesak dan mata berderai air mata. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap bertahan demi menjaga kedamaian rumah tangganya bersama Rangga, meskipun badai besar sudah mulai tampak di depan mata. Keesokan harinya, Rina menyusun rencana yang lebih nekat untuk menguras harta keluarga Rangga secara sekaligus. Ia memanfaatkan celah saat informasi mengenai acara makan malam bisnis keluarga besar Rangga tersebar di media. Rina dan Bella mendatangi rumah Rangga dengan membawa dokumen palsu yang menyatakan bahwa almarhum ayah Naya memiliki utang warisan bernilai miliaran rupiah. Mereka berencana memaksa Rangga menandatangani surat pengakuan utang tersebut dengan memanfaatkan ketidakmampuan penglihatannya. Ketika Rina dan Bella melangkah masuk ke dalam ruang tamu megah itu, mereka mendapati Rangga sedang duduk sendirian di sofa kulit tanpa didampingi Naya. Dengan senyum manis yang dibuat-buat, Rina berpura-pura bersikap ramah dan memprihatinkan kondisi menantunya. Rangga, ini ibu dan Bella datang membawa dokumen penting warisan almarhum ayah Naya yang harus kamu tanda tangani demi kebaikan Naya. Bujuk Rina sambil meletakkan pena dan kertas di atas meja. Bella tersenyum licik, yakin bahwa pria buta di hadapan mereka akan dengan mudah diperdaya. Namun,
Suasana di dalam ruangan mendadak berubah menjadi sangat dingin dan mencekam. Rangga tidak meraih pena tersebut, melainkan tersenyum tipis dengan penuh arti yang membuat Rina mendadak merasa ragu. Apakah dokumen ini berisi tentang pelunasan utang, atau tentang kejahatan yang kalian lakukan pada istriku selama ini? Tanya Rangga dengan nada suara tenang namun tajam menghujat keberanian mereka. Sebelum Rina sempat menjawab, beberapa pintu ruangan terbuka dan muncul sejumlah pengacara berbusana rapi lengkap dengan berkas hukum di tangan mereka. Rina dan Bella membeku di tempat saat menyadari situasi yang sebenarnya sedang mereka hadapi. Rangga melepas kacamata hitamnya dan berdiri tegak dengan penuh wibawa, menatap lurus ke arah mereka berdua dengan tatapan mata yang sangat tajam. Kalian mengira penglihatanku yang terbatas membuatku menjadi orang bodoh yang bisa kalian manfaatkan sesuka hati. Cetus Rangga dengan suara lantang yang bergema di seluruh ruangan. Bayu, sang asisten, segera memutar layar televisi besar di ruang tamu yang menampilkan rekaman video bukti pemerasan dan penganiayaan yang mereka lakukan. Naya yang baru saja keluar dari ruang dalam terpana melihat suaminya berdiri gagah dengan ketegasan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Air mata Naya menetes bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa haru menyaksikan bagaimana Rangga pasang badan membela dirinya. Rina mulai gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi saat tim hukum Rangga membacakan pasal-pasal pidana atas penipuan, pemerasan, penganiayaan, dan pemalsuan dokumen yang mengancam mereka dengan hukuman penjara belasan tahun. Bella yang ketakutan berusaha berlutut memohon ampun di kaki Rangga, menyalahkan ibunya atas semua niat jahat tersebut. Ini semua ide ibu, Mas Rangga. Aku cuma diajak. Tolong jangan laporkan kami ke polisi. Jerit Bella dengan suara melengking penuh penyesalan palsu. Namun Rangga tidak terpengaruh sedikit pun oleh sandiwara murah tersebut. Kejahatan yang telah melukai fisik dan batin Naya tidak bisa diampuni begitu saja tanpa adanya keadilan hukum yang berjalan dengan seadil-adilnya. Keadilan mungkin berjalan lambat, namun ia akan selalu sampai pada waktunya untuk menuntut pertanggungjawaban dari setiap kezaliman. Kehancuran bagi keluarga tiri Naya tidak berhenti sampai di situ saja. Dalam waktu kurang dari 24 jam, seluruh aset rumah dan tanah milik almarhum ayah Naya yang pernah dikuasai secara sepihak oleh Rina resmi disita oleh pihak berwajib. Rangga menggunakan jalur hukum yang sah untuk mengambil kembali hak milik Naya yang selama ini dirampas dengan cara yang tidak adil. Bisnis kecil yang dikelola oleh Rina dan Bella terpaksa gulung tikar karena semua kreditur menarik dana investasi mereka akibat skandal hukum ini. Rina dan Bella diusir dari rumah kayu yang selama ini menjadi tempat mereka bertindak semena-mena terhadap Naya. Tanpa memiliki simpanan uang, tanpa perhiasan mewah, dan tanpa ada kerabat yang mau menerima mereka karena tabiat buruknya, mereka berdua terpaksa tinggal di sebuah gubuk kumuh di pinggiran kota. Kebanggaan dan kesombongan yang dulu mereka agung-agungkan kini sirna tak berbekas, berganti dengan penyesalan mendalam yang membakar dada setiap hari. Naya menyaksikan semua perubahan takdir itu dengan perasaan campur aduk antara iba dan lega. Ia melihat bagaimana keadilan Tuhan bekerja melalui perantara suaminya yang sangat mencintainya. Dari kejauhan, Naya melihat Rina dan Bella harus bekerja kasar memungut barang bekas demi menyambung hidup dari hari ke hari. Pohon yang ditanam dari benih kejahatan kini telah berbuah kepahitan bagi mereka yang menanamnya tanpa penyesalan yang tulus. Setelah badai konflik dengan keluarga tirinya berlalu, fokus kehidupan Rangga dan Naya beralih pada pemulihan kesehatan mata Rangga. Rangga mengungkapkan rahasia bahwa kondisi penglihatannya sebenarnya memiliki peluang besar untuk pulih melalui operasi transplantasi kornea mata yang rumit. Selama bertahun-tahun ia menunda prosedur tersebut karena belum menemukan pendamping hidup yang benar-benar tulus mencintai dirinya apa adanya, bukan karena harta kekayaannya semata. Kehadiran Naya yang begitu lembut, sabar, dan tidak materialistis telah meyakinkan hati Rangga untuk berani mengambil keputusan besar tersebut. Naya menggenggam erat jemari Rangga saat berada di ruang konsultasi dokter spesialis mata terkemuka. Aku akan selalu ada di sampingmu, Mas. Apapun hasilnya nanti, kamu adalah pelindung dan kebahagiaan terbaik dalam hidupku. Bisik Naya dengan nada tulus yang menguatkan mental Rangga sebelum melangkah ke ruang operasi. Hari pelaksanaan operasi pun tiba dengan doa dan harapan besar yang membumbung tinggi dari Naya dan keluarga besar Pak Malik. Selama jam-jam menegangkan di luar ruang bedah, Naya tak berhenti memanjatkan doa khusyuk memohon kelancaran bagi kesembuhan suaminya.
Ia membayangkan betapa bahagianya momen ketika Rangga nanti bisa melihat indahnya dunia dan melihat wajah wanita yang telah mendampinginya dalam suka dan duka. Momen yang sangat mendebarkan tiba ketika perban di mata Rangga mulai dibuka secara perlahan oleh tim dokter di ruang perawatan. Naya berdiri tepat di samping tempat tidur dengan jantung yang berdegup kencang menantikan detik-detik penting ini. Cahaya putih mulai menerobos masuk ke dalam pandangan Rangga yang selama bertahun-tahun diselimuti oleh kegelapan pekat. Bayangan buram perlahan-lahan berubah menjadi bentuk yang makin jelas, hingga akhirnya mata Rangga fokus sepenuhnya pada sosok wanita di depannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rangga melihat paras cantik nan lembut milik Naya yang selama ini hanya bisa ia rasakan lewat sentuhan jemari dan kehangatan jiwanya. Senyum haru terukir di wajah Rangga saat matanya menatap mata Naya yang berkaca-kaca menahan kebahagiaan. "Kamu jauh lebih indah dari semua bayangan yang pernah ada dalam pikiranku, Naya," ucap Rangga dengan suara bergetar menahan tangis kebahagiaan. Naya tak sanggup lagi menahan air mata bahagianya dan langsung memeluk hangat tubuh suaminya yang kini bisa melihatnya kembali. Ruang kamar perawatan itu dipenuhi oleh rasa haru dan suasana hangat yang tiada tara. Dokter dan perawat yang menyaksikan momen ajaib itu menyunggingkan senyum lega atas keberhasilan operasi tersebut. Sebuah babak baru yang penuh cahaya dan keindahan kini telah terbuka lebar bagi perjalanan rumah tangga mereka berdua. Beberapa bulan setelah kesehatan mata Rangga pulih sepenuhnya, Naya mendengar kabar tentang kondisi Rina yang jatuh sakit di tempat penampungan kumuh. Meskipun Rina pernah memperlakukannya dengan sangat jahat dan tidak manusiawi, hati Naya yang lembut tidak sanggup membiarkan mantan ibu tirinya menderita sendirian. Naya meminta izin kepada Rangga untuk mendatangi gubuk Rina demi memberikan bantuan pengobatan dan persediaan makanan yang layak. Ketika Naya melangkah masuk ke gubuk sederhana itu, Rina terisak menangis melihat kebaikan hati wanita muda yang dulu sering ia siksa dan hina. Bella yang berada di sudut ruangan hanya bisa menundukkan kepala malu, tak sanggup menatap mata Naya yang kini memancarkan kebahagiaan dan kewibawaan. "Maafkan ibu, Naya. Ibu telah dosa besar padamu dan almarhum ayahmu," ratap Rina sambil memegang kaki Naya dengan tubuh yang gemetar lemah. Naya berlutut dan memegang tangan Rina, memberikan pengampunan yang tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam tanpa ada rasa dendam tersisa. Naya memberikan modal usaha kecil-kecilan serta menanggung biaya pengobatan Rina, hingga sembuh dengan syarat mereka harus berubah menjadi pribadi yang jujur dan pekerja keras. Pengampunan dari Naya menjadi pukulan telak bagi kesadaran Rina dan Bella akan betapa mulianya kesabaran dibanding kejahatan. Kehidupan Naya dan Rangga kini diwarnai kebahagiaan yang lengkap dan kedamaian yang abadi. Rumah kayu peninggalan almarhum ayah Naya telah dipugar kembali menjadi taman baca gratis bagi anak-anak kurang mampu di desa tersebut. Naya mengelola yayasan sosial itu dengan penuh kasih sayang, mewujudkan cita-cita almarhum ayahnya yang selalu ingin membantu sesama yang membutuhkan pertolongan. Rangga dengan setia selalu mendampingi setiap langkah perjuangan istrinya, memberikan dukungan moral dan finansial secara penuh. Kehadiran seorang bayi mungil yang sehat di tengah-tengah keluarga mereka semakin melengkapi kebahagiaan dan keceriaan di rumah megah mereka. Rangga seringkali memangku anaknya sambil menceritakan betapa luar biasanya ibunya dalam menghadapi berbagai ujian hidup yang berat di masa lalu. Setiap senja tiba, Naya dan Rangga selalu duduk bersama di beranda belakang menikmati keindahan matahari terbenam dengan rasa syukur yang mendalam. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi derita dan ancaman yang menghantui langkah kaki mereka. Mereka berhasil membuktikan bahwa kebaikan, kejujuran, dan ketulusan akan selalu menang melawan segala bentuk keserakahan dan kejahatan di dunia ini. Perjalanan panjang yang dilalui oleh Naya dan Rangga memberikan pelajaran berharga yang sangat mendalam bagi kita semua tentang arti sebuah ketabahan dan keadilan takdir. Kehidupan seringkali membawa kita pada lorong-lorong gelap yang tampaknya tidak memiliki jalan keluar. Namun barang siapa yang tetap menjaga kesucian hatinya dari rasa dendam dan terus berbuat baik meski dizalimi, maka Tuhan akan membukakan pintu kebahagiaan dari arah yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Cerita ini mengingatkan kita untuk tidak pernah menilai seseorang hanya dari fisik atau keterbatasannya semata. Keserakahan dan niat jahat mungkin bisa memberikan keuntungan sesaat, namun pada akhirnya hanya akan membawa kehancuran dan penyesalan yang mendalam bagi pelakunya. Sebaliknya, keikhlasan dan pengorbanan yang tulus akan selalu menemukan tempat terbaik di hati manusia dan mendatangkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa.
Semoga kisah perjuangan Naya ini bisa menjadi cermin kehidupan bagi kita semua untuk selalu menjadi pribadi yang sabar, pemaaf, dan pantang menyerah dalam menghadapi segala cobaan hidup. Ingatlah bahwa roda kehidupan selalu berputar, dan kebaikan sekecil apapun yang kita tanam hari ini akan kembali kepada kita dalam bentuk keberkahan yang tak terhingga di masa depan. Kisah perjuangan Naya dan Rangga mengajarkan kita bahwa sehebat apapun rekayasa manusia untuk menjatuhkan dan menzalimi sesama, keadilan Tuhan selalu punya cara tersendiri untuk bekerja secara sempurna. Keterbatasan bukanlah penghalang bagi kemuliaan, dan kesederhanaan bukanlah tanda kelemahan. Ketika kita berani bertahan dalam kejujuran dan ketulusan, akhir yang indah selalu menanti di ujung perjalanan.